Menurut cerita rakyat Betawi, ondel-ondel pertama kali diciptakan sebagai media penolak bala karena pada saat itu rakyat Sunda Kelapa diserang wabah. Sehingga dukun setempat melakukan tapa dan mendapatkan waksit untuk menciptakan boneka raksasa yang nantinya akan diarak keliling kampung. Setelah hal itu dilakukan, benar saja penyakit pun hilang dan wabah pun pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur semua? Semoga sehat selalu. Setelah sekian lama kita nggak bahas tentang kesenian, adat, dan budaya. Kali ini kita akan mengulas suatu kesenian yang sudah sangat familiar bagi warga Betawi khususnya. Kesenian apa itu? Pengen tahu? Yuk kita ulas. Tapi, tar dulu. Seperti biasa, sebelum kita memulai video ini, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Yaps, kesenian ondel-ondel. Bagi warga Jakarta, ondel-ondel sudah sangat familiar dan bahkan bisa ditemui di pinggir jalan yang joget muter-muter ngamen sepanjang jalan. Tapi kalian tahu nggak sih, kapan awal mula munculnya ondel-ondel bagi warga Jakarta? Masyarakat Betawi harusnya tahu nih, kapan ondel-ondel kapan ditemukan oleh warga Jakarta. Kapan ditemukan? Salah. Kapan apa ya? Apa sih bahasanya tuh? Kapan mulai dikenal lah ya, jangan kapan ditemukan. Kapan mulai dikenal oleh warga Betawi? Penasaran kan? Yuk kita ulas sama-sama kapan ondel-ondel mulai dikenal oleh masyarakat Betawi. Ondel-ondel adalah bagian dari masyarakat Betawi. Boneka kayu itu bahkan jadi ikon Jakarta. Zaman dulu keberadaan ondel-ondel awalnya terkenal sebagai boneka penolak bala. Kehadiran ondel-ondel dianggap sakral dan hanya dihadirkan jika masyarakat Sunda Kelapa diserang wabah penyakit. Tapi beda dengan sekarang, ondel-ondel muncul sebagai semarak festival, baik dalam adat tradisi atau budaya. Dan malah sekarang ondel-ondel mengikuti perkembangan zaman. Makanya nggak heran kalau banyak nemuin ondel-ondel di pinggir jalan. Kalau dulu ondel-ondel diiringi dengan musik gambang kromong. Kalau sekarang, ondel-ondel diiringi dengan musik DJ. Hilang nggak tuh muroah ondel-ondel yang dulu dikenal sebagai boneka seram dan sekarang malah ngamen di jalanan. Tapi karena hal itu juga, ondel-ondel berhasil dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Betawi zaman dulu, ketika masih banyak sawah dan kebunnya masih palawija. Palawija itu seperti padi, sayur-sayuran, ya dan lain sebagainya lah untuk pangan ya. Dan mayoritas masyarakatnya ialah masih petani. Ondel-ondel dipercaya sebagai danyang desa. Danyang desa itu kalau apa ya bahasanya, penolak bala lah untuk kepercayaan masyarakat zaman dulu. Dan dulu itu ondel-ondel bukan bernama ondel-ondel, melainkan bernama barongan. Nah, setelah kita telusuri, data tentang kapan munculnya ondel-ondel ini belum ditemukan, tapi ada satu catatan yang ditulis oleh Edmund Scott, yang mana menuliskan ondel-ondel itu muncul pada abad ke-17 sebagai penolak bala. Nah, di sini siapa nih yang masih suka percaya dengan penolak-penolak bala? Kalau menurut saya pribadi, penolak bala terbaik ialah sedekah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat kita, terutama dengan Sejarawan J.J. Rizal mengatakan, pedagang Inggris yang bernama Edmund Scott yang pertama mewartakan keberadaan ondel-ondel sekitar tahun 1603 dan 1605. Ada versi lain dari cerita asal-usul ondel-ondel yang katanya budaya ini adaptasi dari kerajaan Banten. Ya, biar kata kerajaan itu pernah membawakan dan memberi banyak pengaruh kepada Sunda Kelapa. Tapi belum ada data yang otentik untuk disebutkan. Tapi lain halnya dengan data antropologis yang menunjukkan ondel-ondel tumbuh dari kebudayaan agraris Betawi yang masih berjejak dalam upacara baritan atau bersih-bersih desa di beberapa pinggiran Jakarta, terutama di daerah Cirende dan Ciputat. Catatan ondel-ondel pertama kali dikemukakan oleh Edmund Scott yang berjudul En Ruse en Monster. Gimana sih bahasanya tuh? En Ruse
Enrus and Monster. Ya pokoknya gitulah, karena tulisannya itu menggunakan bahasa Belanda ya. Dan ya gini nih lidah-lidah Jawa ya. Pokoknya tulisannya itu Enrus and Monster, yang mana artinya raksasa dan monster, sebagai manifestasi kekuatan pelindung kampung. Faktanya, ondel-ondel yang dilihat oleh si Edmund Scott ini pada tahun 1605 jadi bagian iring-iringan yang mengantar Pangeran Jayakarta bernama Wijayakrama dalam menghadiri sunatan Raja Banten yang bernama Sultan Abdul Mufakir yang masih berusia 10 tahun pada saat itu. Jadi si Edmund Scott ini ya, ketika melihat ondel-ondel dalam iring-iringan itu, dia menulis sejarah dan menuliskan artikel yang bernama Enrus and Monster. Bener gak sih bahasanya seperti itu? Nah, ada fakta menarik lagi nih. Dalam iring-iringan yang dilihat oleh si Edmund Scott tersebut, yang mana iring-iringan tersebut berisi 300 penjaga istana, 300 wanita pembawa banyak hadiah uang dan emas dan kain sutra, serta sepasang boneka raksasa yang nantinya akan bernama ondel-ondel. Dan dia melihat suatu adat dan tradisi masyarakat Sunda Kelapa, yang mana tradisi itu dalam memeriahkan sunatan Raja Banten yang bernama Sultan Abdul Mufakir ketika masih berusia 10 tahun. Nah, Pangeran Jayakarta yang bernama Wijaya Kusuma datang untuk kondangan lah ya. Tapi kondangan ini kondangannya Sultan, dan yang kondangannya juga bukan main-main. 300 penjaga istana datang membawa kain sutra, emas, uang, dan lain sebagainya. Sultan mana yang mau nandingin? Eksistensi ondel-ondel mulai dikenal luas oleh masyarakat ketika kesenian ini mulai diperankan pada hajat-hajatan besar seperti Hari Raya Lebaran atau Cap Gomeh atau festival-festival besar di dalam kota. Yang mana kala itu ondel-ondel dipadukan dengan kesenian tanjidor, yaitu suatu orkes dari khas masyarakat Betawi yang menambah kemeriahan dalam acara atau hajatan besar itu. Demikian pula saat mewabahnya kolera di Jakarta, masyarakat Betawi dan masyarakat Cina menanggapinya dengan hal tak lazim. Bahkan ada sekelompok orang Bumi Putra ya, yang melakukan ritual untuk menanggulangi atau menghalangi wabah kolera tersebut. Sebagaimana tertulis dalam surat kabar berbahasa Melayu yang terbit pada tahun 1888. Dalam surat kabar itu tertulis, para tokoh kampung dan masyarakat Betawi melakukan arak-arakan keliling kampung, yang mana dalam arak-arakan tersebut berisi ondel-ondel yang dipergunakan sebagai manifestasi manifestasi kekuatan pelindung kampung. Dan akhirnya si ondel-ondel ini diarak keliling kampung sembari membacakan doa-doa. Nah, sementara itu, bagi masyarakat Chinese, mereka mulai terbiasa memanggil barongsai untuk berkeliling di pecinan. Pecinan itu kawasan orang Cina ya. Mereka memanggil barongsai sebagai manifestasi kekuatan untuk mengusir setan-setan yang membawa wabah kolera tersebut. Sebagaimana dikutip dalam buku Sejarah 400 Tahun yang ditulis oleh Susan Blackburn. Penasaran? Dibaca dong bukunya. Ayo kita lanjut lagi videonya. Kemunculan ondel-ondel biasanya diiringi musik khas Betawi, entah itu gambang kromong ataupun tanjidor, yang mana hal ini memberikan nuansa kemeriahan dalam festival atau acara yang berlangsung. Dan hal ini membuat masyarakat berbondong-bondong keluar ingin menonton pertunjukan ondel-ondel. Ya walaupun takut-takut seram ya, tapi sampai sekarang ondel-ondel selalu menjadi ikon warga Jakarta, yang mana kehadirannya dalam festival-festival besar selalu ditunggu-tunggu. Ya kalau yang di jalan-jalanan itu nggak ngerti itu gimana konsepnya. Cuman yang kita tahu ya, ondel-ondel ialah warisan budaya yang mana harus dipelihara dan dilestarikan, dan tidak sepatutnya dipertontonkan, apalagi ditambah dengan ya musik-musik modern lah, DJ dan lain sebagainya. Yang mana hal ini dapat merusak citra ondel-ondel sebagai warisan budaya Indonesia. Tapi ya Allah alam lah, kembali ke pendapat masing-masing. Kalau itu kan pendapat kita, dipakai silahkan, nggak ya udah nggak apa-apa. Cuman sebagai salah satu pegiat budaya dan sejarah, kadang kita suka sedih aja ya ketika ngeliat ondel-ondel itu dipakai sebagaimana tidak mestinya. Harusnya kalau misalkan memang ondel-ondel itu menjadi sumber pendapatan atau sumber pemasukan, maka dikelolalah dengan baik. Contoh misalnya ondel-ondel diperankan dan dipertontonkan di tempat umum dan
Musiknya menggunakan musik khas-khas Betawi, tidak dengan campur-campuran yang aneh-aneh. Kalau kita telusuri di beberapa akun media sosial lah ya, kita menyebutnya. Banyak itu ondel-ondel yang sampai di remix DJ ataupun ya entahlah apa itu. Ya sudah, kita lanjut lagi videonya. Tapi sebentar. Tadi kita sedikit mengutip tentang Tanjidor ya. Tanjidor sendiri asalnya dari Portugis. Yang mana kesenian tradisi atau Tanjidor ini dalam bahasa Portugis disebut tangedors. Tangedor, pokoknya itulah bahasanya. Nah, di Portugis Tanjidor ya, tangedor atau Tanjidor itu dipakai untuk acara-acara adat keagamaan seperti ya Santo Gordius ataupun lain-lainnya dalam festival-festival. Nah, akhirnya alat musik ini diadaptasi oleh masyarakat Betawi dan bernama Tanjidor. Ingin tahu? Coba cek short saya yang berisi tentang penjelasan Tanjidor. Makna ondel-ondel bagi masyarakat Betawi sangatlah dalam. Menurut budayawan Betawi bernama Babe Maskur Isnan, menurutnya ondel-ondel bagi masyarakat Betawi memiliki nilai sosiologis dan filosofis. Jauh sebelum ondel-ondel mulai ngamen, Babe Maskur Isnan mengungkapkan, ondel-ondel sengaja dihadirkan sebagai bentuk ikhtiar. Ikhtiar pertama ialah melawan wabah, dan ikhtiar yang kedua ialah melawan gagal panen. Itulah mengapa ondel-ondel hadir berpasang-pasangan. Ondel-ondel wanita digadang-gadang sebagai manifestasi Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Masyarakat Betawi zaman dulu percaya kehadiran ondel-ondel wanita dapat membawa kesuburan bagi sawah-sawah sehingga tidak gagal panen. Sementara ondel-ondel laki-laki adalah perwujudan hal buruk karena ondel-ondel lelaki digambarkan dengan wajah merah dan menakutkan. Dulunya ondel-ondel digambarkan sebagai bentuk durjana atau keburukan yang digambarkan dengan rupanya yang seram dan tidak elok. Warna merah dan gigi bertaring menjadi dominan, yang kemudian diarak keliling kampung, lalu dihancurkan sebagai simbol segera sirnanya keburukan. Dalam konteks itu, ondel-ondel dikatakan sakral. Seiring berjalannya waktu, ondel-ondel pun bertransformasi sebagai bentuk keriaan atau kesenangan. Wajah ondel-ondel diubah sedemikian rupa menjadi lebih jenaka dan menghibur, ucap Babe Maskur Isnan. Dirinya juga menambahkan, transformasi itu termasuk dalam lingkungan positif. Lantaran itu, ondel-ondel dikenal luas sebagai budaya dan kearifan lokal dari masyarakat Betawi asli, utamanya sejak Gubernur Jakarta Ali Sadikin memimpin Jakarta. Di tangan Ali Sadikin, selain mempercantik Jakarta, ondel-ondel yang sempat mati suri dihidupkan kembali dengan diadakannya acara-acara yang diisi dengan pementasan ondel-ondel yang kemudian menjadi ikon dari Jakarta. Wujud sukacita Ali Sadikin akan budaya Betawi diperlihatkannya kala Jakarta memperingati ulang tahun ke-450 pada tahun 1977. Di situ Ali Sadikin menghadirkan arak-arakan yang meriah, salah satunya ondel-ondel. Tambah semarak lagi pada perayaan itu, penyanyi kenamaan Betawi dan maskot artis budaya Betawi, Bang Ben atau Benyamin Sueb, hadir membawakan lagunya yang terkenal yang berjudul Ngarak Ondel-Ondel. Kita nonton ondel-ondel. Tak kurang dari 70 peserta barisan turut mengambil bagian dalam acara arak-arakan itu. Di antaranya 60 orang membawa bendera merah putih, 100 orang lebih membawa umbul-umbul, dan sekian banyak rombongan drum band serta ondel-ondel 60 pengasang. Lalu kemudian disusul dengan pengantin Betawi yang berada di dalam 10 delman dan sepeda motor yang berpawai beriring-iringan. Hal tersebut menambah kemeriahan dan kemenangan bagi warga Jakarta. Hal itu menjadi kenang-kenangan tersendiri bagi saya, ucap Ali Sadikin dalam bukunya yang berjudul Demi Jakarta. Masya Allah, meriah nggak tuh pawai pada saat itu? Warga Betawi atau masyarakat yang pernah menonton pawai itu bisa tulis di komentar bagaimana meriahnya pawai tersebut. Udahlah, udah jangan panjang-panjang ya cerita ondel-ondelnya, karena pada dasarnya ondel-ondel ialah warisan budaya. Walaupun awal kemunculannya sebagai penolak bala yang kemudian terus bertransformasi susah banget yang terus bertransformasi menjadi adat dan warisan budaya. Ya, walaupun sering kita temuin di pinggir jalan dan lain sebagainya, kita patut mengapresiasinya. Anak muda jangan sampai lupa dengan budaya, sejarah, dan adat warga leluhurnya ya. Aduh, pen penutupnya aja nih belibet banget bibir ya.
Semoga adat dan budaya kita tetap lestari sampai kapanpun. Bagi kita, penerusnya harus bisa meneruskan dan menjaganya jangan sampai hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.